Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin, teacher sudah memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan tentang apa itu ragam hias, motif ragam hias, serta pola-pola yang ada pada ragam hias. Nah, kali ini teacher akan menjelaskan 4 buah pola dari banyaknya pola yang sudah kalian pelajari. Salah satunya adalah pola asimetris, simetris, pola menyudut, dan pola tepi. Nah, teacher akan menjelaskan dengan menggunakan gambar dengan bidang yang akan kalian gunakan. Contohnya sekarang adalah pola asimetris. Motif yang teacher gunakan adalah motif fauna, yakni ikan, yang akan ada pada pola asimetris. Kenapa ini disebut pola asimetris? Karena objek yang digunakan pada sisi kanan dan sisi kiri bidang itu tidak sama. Sisi atas dan sisi bawah juga tidak sama, namun dia asimetris namun tetap terlihat seimbang. Ikan ini terdiri dari bidang kepala dan bidang badan, selanjutnya bidang ekor. Tapi di sisi kanan dan kiri tidak sama, atas dan bawah pun tidak sama. Namun jika kita menghapus garis seperti tanda tambah ini, dia akan terlihat seimbang dengan bidang yang kalian gunakan. Nah, ikan ini atau motif ini harus kalian beri hiasan agar dia menjadi ragam hias. Hiasannya bisa diberikan pada sisi bagian dalam atau sisi badan ikan. Kalian bisa menggunakan isian atau hiasan berupa garis lengkung yang diperbanyak dan dibuat serapi mungkin agar keindahannya lebih terlihat lagi. Seperti ini. Nah, untuk sisi bagian ekor, kalian bisa menggunakan garis yang akan memperjelas posisi ekor pada motif ikan yang kalian gunakan atau kalian gambar. Sebenarnya untuk memberikan isian ini sendiri pun bebas ya, tergantung selera. Yang penting kalian paham bahwa posisi asimetris adalah posisi di mana meskipun objek pada kiri dan kanan, atas bawah bidang itu tidak sama, namun dia tetap terlihat seimbang dari bidang yang digunakan. Seperti ini. Oke, selanjutnya teacher akan membahas tentang pola simetris. Pola simetris itu adalah pola di mana saat kalian memberi bantuan garis berupa tanda tambah, antara kiri, kanan, atas, dan bawahnya itu sama dan seimbang. Nah, pola simetris ini juga dekat dengan pola pengulangan apabila kalian pada bidang yang kalian gunakan itu kalian membuat motif yang sama secara berulang, itu disebut dengan pola pengulangan. Namun, teknik pengerjaannya menggunakan pola simetris. Jadi, kalian harus ukur nih, atas bawah berapa senti, kiri kanannya juga berapa senti. Makanya itu dia disebut dengan pola simetris. Nah, untuk motif sendiri yang teacher gunakan di sini adalah motif flora. Motif flora adalah motif tumbuh-tumbuhan yang banyak menggunakan sulur dan dedaunan. Sebenarnya motif flora sendiri banyak ya, kalian bisa gunakan bunga juga. Nah, untuk ini kalian bisa menghias dengan menggunakan garis atau mungkin menggunakan titik-titik supaya gambar yang kalian buat itu terlihat lebih indah. Tergantung selera yang kalian gunakan. Selera yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah motif ragam hias menggunakan pola tepi. Pola tepi sendiri seperti ini ya. Bila kalian mempunyai sebuah bidang, terserah bidangnya apapun, bisa lingkaran, segitiga, atau persegi panjang, kalian harus memberi tepi pada bidang tersebut berupa hiasan, bisa berupa hiasan flora, hiasan fauna. Nah, kalau teacher sekarang menggunakan pola tepi hiasan geometris. Nah, jadi untuk membuat pola tepi menggunakan hiasan geometris atau hiasan apapun itu kalian harus membuat hiasannya sama, tidak boleh berbeda karena ini hampir sama dengan yang namanya bingkai. Jadi dia mulai dari sudut tertentu sampai ke atas merupakan pengulangan dan hanya berada di bagian tepi seluruh sisi bidang yang kalian gunakan. Sampai di sini paham ya? Kita akan melanjutkan ke pola menyudut. Pola menyudut. Bila kalian memiliki sebuah bidang, nah
kalian hanya akan memberikan ragam hias pada bidang tersebut di salah satu sisi atau di salah satu sudut bidang. Contohnya bagian kiri bawah, atau nanti kalian akan beri di kanan atas, kanan bawah, ataupun kiri atas. Nah, kalau teacher sekarang memberikan hiasan di bagian kiri bawah. Motif yang teacher gunakan adalah motif flora, yaitu tumbuhan, sama yaitu tumbuhan sulur yang terdiri dari daun dan beberapa hiasan berupa lingkaran dan garis untuk membuat sulur ini menjadi lebih indah dan lebih bagus. Nah, seperti ini. Jadi, pola pada menggambar ragam hias itu sangat dibutuhkan ya, agar gambar atau karya seni kalian itu lebih indah dan